Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan analisis PT Telkomsel. Sebelum ke materinya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dipari Hakim. Saya Muhammad Irsyad Putra. Nama saya Muhammad Lutfi Derajat. Dan saya Nathanael Aditya. Ini langsung aja ke materinya. Yang pertama, apa itu Telkomsel? PT Telkomsel atau singkatan dari PT Telekomunikasi Seluler adalah perusahaan telekomunikasi seluler terbesar di Indonesia. Telkomsel beroperasi di bawah naungan Telkom Indonesia, perusahaan milik negara, dan Singtel mitra strategisnya. Telkomsel dikenal karena jaringan luasnya yang mencakup lebih dari 95% populasi di Indonesia, termasuk di wilayah terpencil dan pedesaan. Analisa pastel Telkom. Yang pertama, politik. Kebijakan pemerintah. Pemerintah Indonesia mendorong pembangunan infrastruktur digital yang mendukung ekspansi Telkomsel, terutama di daerah terpencil. Regulasi telekomunikasi. Telkom harus mematuhi regulasi terkait frekuensi spektrum, tarif, dan perlindungan pelanggan. Stabilitas politik. Stabilitas politik di Indonesia memberikan lingkungan kondusif untuk investasi dan operasi. Yang kedua, ekonomi. Daya beli konsumen. Pendapatan masyarakat yang bervariasi mempengaruhi permintaan layanan Telkomsel dengan dominasi layanan berbayar. Pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Indonesia yang tumbuh mendorong peningkatan konsumsi data seluler dan layanan digital. Kurs valuta asing. Sebagai bagian dari investasi internasional, Telkomsel terpengaruh oleh fluktuatif nilai tukar. Yang ketiga, sosial. Penggunaan internet. Meningkatnya adopsi internet dan media sosial mendukung permintaan layanan data Telkomsel. Demografi, populasi muda yang besar dan tingkat penetrasi ponsel yang tinggi menciptakan pasar luas untuk Telkomsel. Kesenjangan digital, Telkomsel memainkan peran penting dalam menjembatani kesenjangan digital di wilayah terpencil. Yang keempat, teknologi 5G dan IoT. Investasi Telkomsel dalam jaringan 5G adalah teknologi IoT eh, menciptakan peluang baru untuk layanan bernilai tambah. Infrastruktur digital. Telkomsel memiliki salah satu infrastruktur jaringan terbesar di Indonesia, mendukung cakupan layanan di wilayah terpencil. Transformasi digital. Telkomsel memanfaatkan teknologi AI, Big Data, dan Cloud untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang kelima, lingkungan. Keberlanjutan. Telkomsel mendorong efisiensi energi dan inisiatif ramah lingkungan dalam operasional jaringan. Jejak karbon. Perusahaan menghadapi tantangan dalam mengelola dampak lingkungan dari pembangunan infrastruktur. Bencana alam. Indonesia rentan terhadap bencana alam yang dapat mengganggu layanan telekomunikasi. Yang terakhir, legal. Perlindungan data. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mewajibkan Telkomsel untuk memastikan keamanan data pelanggan. Kompetisi. Telkomsel harus mematuhi aturan persaingan usaha dan menjaga keadilan dalam tarif. Perizinan. Telkomsel harus memperoleh analisis dan izin untuk mengoperasikan frekuensi dan infrastruktur telekomunikasi. Selanjutnya analisis SWOT. Yang pertama ada strength kekuatan. Dominasi pasar merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan jaringan luas. Infrastruktur kuat, memiliki jaringan fiber optik dan data center. Brand terpercaya, dikenal luas oleh pelanggan. Diversifikasi layanan, menawarkan berbagai layanan telekomunikasi, IT, dan solusi digital. Keuangan stabil, pendapatan dan laba yang solid. Kedua ada weakness, kelemahan. Ketergantungan pada layanan tradisional, pendapatan masih bergantung pada layanan telepon tetap dan broadband. Persaingan ketat, hadapi kompetisi dan operator lain seperti Indosat dan XL. Regulasi ketat, terbatas oleh kebijakan pemerintah. Kualitas layanan tidak merata, masalah kualitas daerah tertentu. Ketiga ada opportunities, peluang, permintaan digital meningkat. Potensi perluasan layanan broadband dan digital, adopsi IoT dan cloud, peluang dalam layanan cloud dan solusi IoT, kerjasama dengan pemerintah, mendukung digitalisasi dan pemerataan internet.
Yang keempat ada threats atau ancaman. Persaingan yang semakin ketat, persaingan agresif dalam harga dan layanan, perubahan regulasi, kebijakan pemerintah yang bisa membatasi operasional, perkembangan teknologi cepat, harus beradaptasi dengan teknologi baru seperti 5G, ketergantungan infrastruktur fisik, tantangan dari teknologi nirkabel yang lebih fleksibel. Selanjutnya rekomendasi strategi ke depannya. Meningkatkan penetrasi pasar melalui ekspansi geografis. Ekspansi ke wilayah terpencil, memperluas jangkauan layanan ke daerah-daerah yang belum terlayani atau kurang terlayani untuk meningkatkan basis pelanggan dan pendapat. Diversifikasi produk dan layanan. Pengembangan produk baru. Menambah fitur atau varian baru pada produk yang sudah ada atau menciptakan produk baru untuk menjangkau pasar yang berbeda. Aliansi strategis. Bermitra dengan perusahaan lain untuk saling menguntungkan dalam mengembangkan bisnis. Meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Pengembangan budaya kualitas. Membangun komitmen kualitas di seluruh organisasi melalui pelatihan dan pengembangan karyawan untuk memastikan layanan yang konsisten dan memenuhi harapan pelanggan. Selanjutnya, yaitu contoh produk yang bisa diekspansi. Yang pertama, yaitu layanan 5G Plus dengan kecepatan lebih tinggi dan latensi lebih rendah. Yang kedua, Internet of Things atau IoT untuk industri. Yang ketiga, layanan cloud computing. Yang keempat, solusi keamanan cyber. Yang kelima, aplikasi pembayaran digital atau Telkomsel Pay. Yang keenam, layanan streaming musik, film, dan konten lainnya. Yang ketujuh, aplikasi kesehatan dan wellness. Dan yang terakhir, platform pendidikan online. Berikut presentasi pemaparan kami tentang PT Telkomsel. Terima kasih telah menyimak.